Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Yoga Septa Pertama. Harapan saya mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan semoga di video ini layar saya jelas ya. Gitu. Karena ini habis update Windows gede-gedean. Gak tahu ini gambarnya masih jelas apa enggak. Nanti silahkan di komen ya teman-teman, please gitu ya. Saya butuh, kalau emang nggak jelas atau nggak ada sama sekali, nanti kita bisa setting lagi. Karena denger-denger kan di laptop sekarang itu untuk merekod si screen ataupun layar itu ada yang disetting di graphic setting, tapi kalau laptop saya kemarin sih memang waktu masih berada di Windows 10 itu nggak harus disetting ya, tapi namanya udah update Windows kan kali aja harus nyeting kan. Tapi seharusnya ya, ini seharusnya enggak lah, karena kan dia secara defaultnya enggak. Masa ya cuma update Windows doang langsung beda gitu kan ya, kayaknya enggak lah. Oke, bismillah, semoga gambarnya ada, dan saya udah cerahin juga tadi gambarnya, insya Allah mudah-mudahan ada ya teman-teman. Nah, senang banget akhirnya hari ini saya bisa hadir lagi di video tutorial, melanjutkan video tutorial yang udah pernah kita bahas ya, yaitu tentang review TeamTalk server. Jadi kemarin kita sudah mereview ya TeamTalk part 1, yaitu cara setup server TeamTalk. Nah, dan di sini saya nggak akan memberikan cara setup server TeamTalk lagi ya. Sebenarnya memang masih banyak metode untuk setup, tapi sebenarnya sama-sama aja, cuman berbeda di penyimpanan lokasi ya. Saya yakin teman-teman paham lah kalau teman-teman sudah mengikuti metode setup pertama. Itu sebenarnya untuk sebagai simpelnya aja, tapi soalnya beberapa hari kemarin sempat ada yang nanya ke saya, terus kalau mau mindahin antara XML sama log biar foldernya itu rapi, kalau log semua itu gimana caranya? Yaitu sebenarnya tinggal ngatur aja servisnya gitu teman-teman, jawabannya ya. Jadi saya sini nggak perlu ngasih tutorial lagi gimana cara setup si server TeamTalk ya. Untuk setup multiple server sebenarnya tinggal copy service doang, sambil ya paling nambah XML baru aja sih gitu, dan itu bisa ditaruh dimanapun. Intinya dimanapun XML-nya, service-nya disesuaikan aja kayak gitu, udah selesai kok. Dan yang pasti jalannya tetap pakai root ya, kalau pakai metodenya saya atau caranya saya, karena kalau pakai root itu dia nggak banyak permission lah gitu, cuman di permission sekali di ttf-srv. Paling kalau misalnya ada migrasi dari VPS ya, misalnya teman-teman ini udah punya XML nih di backup gitu kan, terus dipasang lagi di VPS baru atau gimana, atau di VPS yang sama misalnya teman-teman melakukan reset kan. Nah, itu mungkin ada permissionnya lagi di XML, tapi nantilah kita bahas ya di video yang lain. Nah, sekarang di video hari ini kita akan membahas bagaimana cara update server TeamTalk. Nah, jadi kalau kemarin kan kita sudah membahas bagaimana cara installnya atau setup servernya. Nah, ini servernya udah jadi, dan sekarang gimana cara update-nya. Nah, ketika teman-teman ada update server TeamTalk baru nih, pastinya kan pengen ngupdate dong. Nah, gimana cara setup ataupun update-nya ya, cara update servernya, mari kita ikuti video tutorial berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman cari dulu dimana link download si TeamTalk ya. Seperti biasa ke BrRDK ya. Di sini saya akan post dulu, karena saya akan mencari dulu link BrRDK TeamTalk. Oke teman-teman, di sini saya udah dapat link TeamTalknya. Sekarang kita akan langsung mulai jalankan atau mulai download. Folder view list, term 63 of 74. Oke. Sorry. Select synthesizer dialog, audio output device, combo box line 1, virtual audio, okay. Oke, sorry ya. Folder view list, term 63 of 74. Nah, di sini kita akan coba menggunakan CMD ya. Constant battle 15 of 7. Command prompt 38 of 74. Nah, itu
Jangan lupa run pakai administrator, atau bisa ketik run, bukan ketik run ya, maksud saya masuk ke run dengan menekan Windows R, terus ketik CMD aja. Tapi dari sini juga sama sih. Oke. Sekarang berhubung saya udah punya domain ya untuk VPS saya ini, jadi saya berani pakai CMD karena saya nggak harus mengkopa-kopi yang namanya IP ya. Jadi kelemahannya CMD ini dia nggak bisa nyimpen history IP ya teman-teman. Jadi kalau kita mau connect ya kita ketikkan terus hostnya gitu. Oke, sekarang kita yang namanya juga command prompt ya. Jadi semuanya serba command seperti biasa. Bahkan ini untuk memasukkan host pun kita awali dulu dengan command, yaitu ssh spasi root add host saya ya. Ini host saya, smbi.ddns.net. Ini host TeamTalk-nya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri di SBI, tapi belum saya ubah kayaknya di publiknya, tapi nanti aja lah, gampang itu. Oke, kita enter. Nah, dia akan minta password, silakan diketikkan saja. Nah, oke, dan sudah masuk ya. Nah, sekarang kita akan menempel link yang sudah kita copy dari BearwareDK. Sekarang caranya, ini kalau menggunakan CMD agak beda ya, tapi kita eksperimen aja, siapa tahu lebih enak kan, kenapa nggak pakai ini aja gitu. Oke, jadi yang pertama teman-teman ketik seperti biasa wget spasi. Nah, untuk menempelnya ini agak beda ya, menempelnya ini silakan tekan klik kanan coba ya. Bismillah. Nah, perhatikan ini. Nah, perhatikan di sini. Di sini adalah Ubuntu 22 ya. Nah, sementara kita pakai Ubuntu 20, sorry. Nah, pertanyaannya mungkin dari teman-teman adalah, ini kan untuk Ubuntu 22, berarti saya harus update VPS ke Ubuntu 22 dong? Enggak usah. Nah, karena saya nyari link download untuk Ubuntu 18 itu udah nggak ada lagi. Nah, tapi tenang, di sinilah kita mainnya. Sebenarnya di server itu masih ada, tapi nggak tahu kenapa di website Bearware itu tidak menyediakan link download untuk Ubuntu 18. Nah, gimana caranya supaya bisa connect untuk download yang untuk Ubuntu 18? Kita edit 22 ini kita ganti ke 18. Nah, selesai, langsung saja enter. Atau kalau teman-teman takut salah ngedit, silahkan tempel aja di notepad ya, terus diedit. Kan kalau di notepad tuh bisa dieja gampang kan. Oke, kita enter di sini. Oke, di sini udah download ya teman-teman. Ini hostname VPS-nya belum saya ubah ya. Gak apa-apa deh. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menggunakan atau bermain dengan komputer command ataupun SSH ya, Linux, itu memang seperti itu. Kita harus membaca semua output, dan itu otomatis. Kalau kita nggak baca, takutnya nanti ada output yang kelewat atau ucapan yang kelewat gitu. Misalnya ada tulisan nih, tulisan apa di layar gitu, nanti pasti ada yang kelewat kalau kita nggak baca. Nah, tapi kalau kita udah ngerti nih, nah kita mau baca poin penting aja. Kalau kayak saya kan kadang sering tuh mau setup cepat kan ya, jadi kan nggak saya baca tuh ya, yang penting caranya bener udah gitu. Tapi sebaiknya sih teman-teman ya biasakan untuk dibaca lah outputnya gitu, siapa tahu nanti ada error di mana gitu kan, bisa ketahuan itu error atau enggaknya gitu. Jangan sampai udah jalan jauh-jauh, ternyata bagian pertama ada yang error nih gitu, harus ngulang lagi kan, capek gitu. Oke, sorry, TeamTalk bisik banget sih. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita di CMD ini jangan coba-coba tekan backspace ya, dia akan bunyi kayak Windows error gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, sekarang kita sudah selesai download. Sorry ya, mungkin eloquent saya terlalu cepat. Sekarang kita tekan ls.
TeamSpeak V5.11 to 18x8664.tgz. Nah, ini kalau agak berat bukan karena VPS ya, tapi jaringan saya ya. Nah, ini udah ada ya filenya, udah muncul situ tulisannya. Nah, buat teman-teman yang nonton tunanetra yang mungkin melihat video ini, saya minta maaf kalau ada suara-suara penampakan. Ini adalah suara pembaca layar, dimana suara pembaca layar ini yang membantu terutama saya yang membuat konten ini dan teman-teman tunanetra yang lain juga untuk mengoperasikan perangkat digitalnya, yaitu handphone ataupun komputer. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman. Semoga meskipun adanya pembaca layar, pembahasannya masih bisa disimak ya. Dan kalau yang baru ngerti sama tampilan kayak gini, ya jangan kaget. Maksudnya, oh ini main apaan gitu kan. Ya inilah namanya SSH. Jadi kita mainnya full text, nggak ada gambar sama sekali. Oke. Jadi apapun yang terjadi ditampilkan dalam bentuk teks ya. Itu kalau SSH. Oke. Sekarang kita udah tahu nih ada file ya. Nah, sekarang teman-teman buka file ini, TGZ ya ini. Nah, bukanya dengan cara aku kok lari ya. Duh, aku ada satu lupa komen. Kacau. TGZ unzip atau oh iya sorry gunzip. Oh ya, buat ininya ya nggak apa-apa tapi. Nah, ini kita rubah nama aja deh biar nggak ribet. Kita rubah nama dulu, MV T, langsung tekan aja tab. Nah, ini pasti udah langsung ada spasinya ya secara otomatis. Kita langsung ganti aja namanya tt.tgz. Awas ya, ekstensi di belakang jangan sampai hilang ya, bahaya nih, bakal download ulang lagi nanti. tt.tgz kita enter. Oke, dah. Sekarang jadi ganti namanya ya. Salah kan? Nah, salah kan? Nah, kalau salah kayak gini nih, remove. Gak apa-apa, eksperimen. Remove widget spasi. Ini kalau pakai mouse kayak gini nih. Oke, kita enter. Sorry. Oke ya, kadang kalau terlalu berisik saya giniin aja. Nah, udah tuh, udah selesai ya. Sekarang kita ls lagi. Nah, kita rubah nama. Hati-hati ya. Nah, tt.tgz. Awas ya, hati-hati ya, jangan kebalik lagi. Kita cek. Oke, ini pinter ya. Kadang-kadang tangan itu masalahnya T sama G itu berdekatan ya. Maklum lah, namanya juga yang bikin konten tunanetra. Tapi enggak sih, sebenarnya bisa dieja lagi, cuman sayanya agak ya malas-malas ngeja, enter aja lah. Bagian ini kan komputer online, bukan komputer saya, jadi download lagi nggak apa-apa lah, nggak akan habis juga kuota saya kan. Oke, sekarang kita udah ada nih filenya ya. Nah, sekarang kita buka dengan cara gunzip ya. Saya tadi hampir lupa komen, kacau. gunzip spasi tt.tgz bisa dilengkapi ya. Kalau saya tt langsung tab aja, males soalnya ngungkapin. Ingat ya, kalau pakai tab misalnya ada spasi di belakang itu wajib dibuang. Nah, nanti kalau teman-teman pengguna pembaca layar, kalau di panah-panah kanan itu dia bilang spasi, itu nggak apa-apa, itu sebenarnya bukan spasi, kayak N gitu loh, kayak udah habis gitu, makanya dia bilangnya spasi. Nah, yang penting di huruf terakhirnya ini TGZ. Nah,
Terus kalau digeser kanan tuh kayak ada bunyi-bunyi mentok gitu ya. Nah, ini kan .tgz. Coba geser kanan, spasi. Nah, kalau emang ada spasinya, dia kayak gini. .tgz spasi. Nah, baru mentok. Nah, baru dihapus spasinya. Kalau ini berarti ada spasinya. Atau kalau ragu bisa dicek sih. Coba kita hapus. Nah, berarti udah nggak ada spasinya. Gitu. Terus kita enter. Nah, sekarang dia akan rubah ekstensi ya. Kita ls. Sekarang ganti jadi tttar. Kita buka lagi. Bukanya ini sebenarnya udah saya bahas di video yang sebelumnya ya, teman-teman. Membuka file ini, tapi nggak apa-apa. Karena kita juga ngasih trik gimana cara download TeamTalk yang terbaru sekarang. Berhubung untuk Ubuntu 18 itu udah nggak ada linknya ya. Sebenarnya filenya ada, tapi linknya nggak ada. Gak apa-apa, ternyata bisa diedit. Oke, sekarang kita buka dengan cara ketik ya. Ini bukan, kita nggak pakai panah sama sekali teman-teman ya. Kita panah tuh cuman buat ngedit doang. Tar spasi bukan X tapi S. Iya ya, XF benar. Terus tt dot tar, ingat spasinya buang ya. Nah, sekarang dia akan rubah jadi. Nah, buat menghemat storage VPS, tt.tar-nya di remove aja. rm-rf tt.tar. Langsung, kalau aku sih langsung tab aja. Gitu. Oke, kita delete nih. Nah, sekarang kita rubah juga foldernya ya. Kita rubah foldernya, atau nggak dirubah juga nggak apa-apa sih, asal mau ini aja. Cuman biar dilihatnya itu simple, mendingan dirubah deh. mv. Nah, ini slash ya. Kita ganti jadi tt aja. Bypass itu. Ini ciri-ciri orang malas nulis panjang kayak gini ya. Sekarang masuk ke folder tt. Nah, di dalamnya ada apa? Nah, di dalamnya itu ada server. Kita masuk ke server cd ya. Untuk masuknya saya nggak perlu kasih tahu ya, karena udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, kita nggak usah ambil lagi file service yang ada di dalam ya. Nah, yang kita butuhkan adalah nih. Nah, tt5srv ya. Ini yang kita butuhkan untuk mengupdate. Nah, sekarang untuk ngecek TeamTalk-nya ini versi berapa, kita masuk dulu ke TeamTalk. Di sini di SBI ya, pasti dong. Kita masuk ke server properties, kita cek. Nah, 510 ya. Ini kalau ada peringatan message of the day di no aja ya teman-teman ya. Soalnya nanti udah capek-capek ngeset pesan selamat datang, wah, jadi berubah semua tuh. Kalau di yes, yang kode-kode nggak jadi kode, jadi nama. Yoga ya jadi tulisan yoga gitu. Jadi nanti siapapun yang connect ya tetap di situ kebacanya yoga gitu. Kalau itu di yes, saya pernah soalnya. Jadi harus ngatur ulang lagi. Tapi untungnya saya punya txt-nya, jadi tinggal tempel lagi aja. Oke. Sini tadi udah tahu ya kita bahwa versinya tuh 5.10. Ini udah lama banget ya. Udah lama banget saya nggak update. Kebetulan saya juga sampai mau bikin tutorial ini kan, nyari-nyari kesempatan gitu. Daripada saya cuma ngomong doang tapi nggak praktek kan, nanti dikiranya bohongan lagi. Nah, sekarang tt5srv ini kalian pindahkan ke folder dimana kalian meletakkan semua service itu. Nah, jadi di sini hati-hati. Teman-teman harus ingat tt5srv itu di masing-masing service ditaruh di mana. Nah, supaya update-nya gampang, sebaiknya satu server maksudnya semua server itu biarkan saja tt5srv-nya satu ya. Jadi misalnya ini punya saya ya, /home/tt/srv/tt5server. Nah, jadi semua service
ya, semua TeamTalk Service itu saya taruh ke situ. Nah, jadi tugas kita sekarang cuma mindah TT5SRV ini ke folder /home/TT-SRV dan selesai. Kita copy sekarang atau pindah bebas. Di sini saya akan pilih pindah aja langsung karena saya juga mau hapus folder akarnya. MV T5SRV TT5SRV space. oh, udah ada spasinya, /home/TT-SRV. Awas, ini tar dulu, takutnya gagal. Mending ls/home/ oke. Admin file log TTSRV TTX. Oke. C. Udah bener ada /home/TT-SRV. TT10SRV TT11SRV TT12SRV TT13SRV TT5SRV TT. Oh, ini file-file lama kemarin ya, belum saya hapus. Nggak apa-apa, nanti kita hapus. Kemarin saya ingat apa, waktu saya setup itu bukan setahu saya ya. Saya kira bukan setahu saya. Saya kira itu setiap satu server itu harus satu TT5SRV. Jadi saya buatlah TT6, TT7, tapi ternyata enggak. Cuman bisa juga kalau mau dibuat kayak gitu. Fungsinya ketika teman-teman mau update. Jadi bisa nih, misalnya ada satu server kita bertahan aja deh di TeamTalk 510 gitu. Bisa, tapi kalau teman-teman gabungin di satu binary, yaitu nggak bisa. Harus update semua gitu. Nah, cuman kalau saya karena malas pusing ya, jadi semua TeamTalk server itu servernya saya arahkan ke satu tempat gitu, terkecuali log sama XML itu memang masing-masing folder ya gitu, dan itu nggak bisa disatukan. Kalau XML sih sebenarnya bisa aja, tapi ribet. Silahkan coba sendiri ya, saya udah pernah nyoba soalnya ribet banget. Mau setup nanti dirubah lagi ke TeamTalk 5 kayak gitu lah pokoknya. Oke, kita sekarang pindah ya. Kita udah fix tahu letaknya itu bener di TT-SRV MV T5SRV. Di sini udah langsung ada spasi ya, jadi kita tinggal nambahin /home ya, sorry, /home/TT-SRV sub. Nah, sekarang kita cek lagi TeamTalk-nya. Server properties dialog. OK button enter. Server information grouping. Server version edit red only selected 5.10.0.5089. Message of the day type no button enter. SBI team. Root. Nah, TeamTalk-nya masih, tapi ini sudah terpasang update-nya. Nah, sekarang tugas terakhir adalah restart VPS. Nah, kenapa saya bikin tutorial ini jam ini ya, jam 12 malam lebih? Karena di jam-jam segini server yang bernaung ya, atau yang dipasang gitu di server saya atau di SBI yang numpang lah istilahnya, nebeng, itu nggak ada aktivitas, jadi kita bebas mau restart. Makanya saya pilih update jam segini, dan saya juga pilih bikin tutorial jam segini. Saya relain nggak tidur nih buat bikin tutorial ini doang. Oke, kita sekarang nggak usah keluar sih sebenarnya, tapi biarin aku keluar aja deh. Oke, kita keluar ke root rm-rftt dah, remove, dan selesai. Sekarang saatnya reboot, dan untuk reboot teman-teman udah paham ya, reboot reboot ya, atau bisa juga di restart menggunakan control panel juga boleh, silakan ya. Sekarang kita enter. It's 0:42. Root IZK1F9. Dan ini CMD saya langsung dibanting ya. Ini kalau saya pakai Teratron yang kemarin itu langsung dibanting. Cuman karena saya pakai CMD jadi tampilnya tetap di sini. Tapi dia udah langsung terputus dari VPS. Kita tunggu sampai connect lagi TeamTalk saya. Nanti ada tandanya. Join channel error dialog, incorrect channel password. Try again. OK, incorrect channel. Set. SBI TeamTalk server. Nah, SBI. Ini udah connect ya. Sekarang kita cek servernya. Server properties dialog. OK button enter.
Server information grouping. Server version edit read only selected 5.11.0.5. Okay. Yes, dan update berhasil. SBI team talks master channel. Sekarang kita cek ke semua server. Compare with 149 TCP port edit selected 2002. Oke, kita cek juga ke Import server list preview. Unofficial server name. Breakers Nanco the root. Team talk V 5.12.0.5103 unreleased window. Channel list. Server properties dialog. Server name Breakers Nanco Jerusalem. Message of the Mac user spin button. Message of the day. Mac server Breakers Nanco the server information grouping. Server version edit read only selected 5.11.0.50. Oke. Yoga love feel level. Udah update juga ya. Username edit read only selected sat evidence for upgrade. Mantap. Connect pair with 149 import. Nah ini ya. Jadi kalau kita satu binary itu ketika kita install update semuanya akan terupdate. Unofficial server name official to the net. Kita masuk sini. Gak apa-apa, saya masuk pakai user aja. Kan saya user doang. Haha. Server properties. Oke. Closed server information grouping. Server version edit read only selected 5.11.0. Closed. Nah, Official. udah selesai semua. Connect pair with spy.td. Import. Ini kalau udah kayak udah 3 bakalan update, udah terkena update ya, otomatis semua juga udah jelas kena ya. Ini masih banyak server saya, server teman-teman yang hosting sama saya yang nggak saya coba masuk ya, karena ada satu server yang private. Mana server saya ini? Unofficial server name Lenny Music Team. Oke, ini server ini ya. Team talk V 5.12.0.5103 unreleased window. Channel list preview. Channel list. Lenny Music Team. Buat apa namanya? Server properties. Buat project, sorry. Close button. Jadi berepotan nih. Server information grouping. Server version edit read only selected 5.11.0. Buat teman-teman yang masuk ke sini di TeamTalk, kalau misalnya nggak nemu apapun ya mohon maaf lah. Karena server ini sebenarnya saya publikasikan untuk teman-teman kita di musik itu mudah menemukan aja. Jadi untuk menemukan channel ya mereka pakai akun. Jadi nanti diketuk tahan buat pengguna Android ya. Terus diedit username dan passwordnya kayak gitu. Cuman rata-rata akun di sini nggak pakai password sih. Itu buat memudahkan aja. Karena kan kita juga nggak tunanetra doang, tapi ada yang non tunanetra. Jadi buat yang non tunanetra itu biar lebih mudah aja gitu. Kebanyakan akun di sini nggak pakai password. Oke, dan mungkin segitu dulu tutorial hari ini. Oke, sorry. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton tutorial yang sangat belibet ini. Dan buat kalian kalau misalnya masih bingung dengan metode yang saya sebutkan tadi, gimana cara masangnya, maksudnya servisnya untuk pakai metode yang tadi, gimana kok TTS-RV nya bisa dirubah, atau saya takut nih kalau ngelakuin sendiri, bisa buatin tutorialnya nggak? Silahkan request aja di kolom komentar ya. Nanti kalau misalnya minimal ada 2 orang aja, 2 orang yang request, nanti saya buatin gitu. Gampang aja sih kalau TeamTalk mah gitu, tinggal buat aja gitu. Nanti saya kasih tahu gimana cara untuk setup TeamTalknya gitu. Tapi sebenarnya sih sama gitu, tapi ya saya tahu lah yang namanya juga pengguna pemula, meskipun udah dibilang sama, untuk ngelakuinnya pasti agak-agak takut gimana gitu ya kalau nggak ada yang membimbing gitu. Karena jujur saya sendiri pun waktu baru pertama megang komputer ini, atau VPS ya bisa dibilang, itu saya baca artikel itu nggak berhasil gitu. Padahal artikel itu udah jelas gitu, cuman sayanya aja yang salah penerapan itu rupanya. Jadi saya akhirnya dibimbing sama ya salah satu teman kita juga, beberapa orang lah teman-teman kita gitu yang membantu saya mengoperasikan perangkat aneh ini ya. Kenapa perangkat aneh ya? Karena dia nggak ada gambar. Jadi saya bilang perangkat aneh dan cara mainnya juga aneh gitu. Sebenarnya sih nggak aneh, tapi kan kalau kita pemula di komputer ya aneh aja gitu. Kebayang aja menghafal 1000 command gitu. Tapi nggak apa-apa, semua itu untuk eksplorasi juga kan gitu. Apalagi di zaman serba digital ini juga kita membutuhkan sebenarnya eksplorasi sesuatu gitu. Oke, kita hari ini nggak bahas eksplorasi, tapi kita cuma mengucapkan terima kasih.
sama teman-teman yang udah menonton video ini dan juga sama beberapa orang yang udah ngebantu saya. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mungkin masih banyak lagi yang akan kita bahas seputar VPS ini, tapi berdasarkan pengetahuan saya saja teman-teman ya. Yang saya nggak tahu ya otomatis nggak bisa saya update kan gitu. Karena ngeri juga kan kalau kita update asal-asalan update, tapi kita nggak tahu gitu efeknya apa, terus manfaatnya yang kita update itu untuk apa. Kalau kita asal misalnya gini, cara swap memori, tapi kita nggak tahu nih manfaatnya swap itu untuk apa. Yang penting pokoknya kalau kalian beli VPS baru wajib swap. Nah, wajibnya tuh untuk apa gitu? Kan bahaya juga tuh. Jadi masih banyak nantinya video-video yang akan membahas seputar VPS. Tapi ya pelan-pelan lah. Dan yang jelas sebatas kemampuan saya lah gitu. Karena saya juga nggak akan review sesuatu yang saya sendiri nggak tahu intinya kayak gitu. Dan saya sendiri juga oke, saya tahu, tapi saya nggak tahu manfaatnya apa itu nggak akan saya review juga gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam teknologi.